Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara daring pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang gaya atau molekul. Sebelum kita ke materi, saya akan absen dulu. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Semoga tetap semangat walaupun kita dapat bertemu, kita belajar secara daring, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang ikatan kimia. Ada kovalen polar dan polar. Siapa yang masih ingat apa itu kovalen polar? Yuk, apa kovalen non polar? Ya, siapa masih ingat? Ya, benar. Kovalen polar adalah terjadi jika salah satu atom yang berikatan memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi, itu yang polar. Sedangkan kalau non-polar berarti memiliki elektronegativitas yang sama. Tuh. Sekarang kita ke gaya antar molekul. Apa yang menarik dari gambar es jeruk ini? Yang membuat menarik dari gambar es jeruk? Ya, benar. Yang menarik dari gambar es jeruk ini adalah es batunya. Kenapa es batu dalam es jeruk ini dia mengapung? Sebenarnya apa sih bentuk dari es batu ini? Padatan. Sebenarnya kalau padatan di dalam air dia akan tenggelam. Tapi mengapa kalau es batu ini kok dia mengapung? Apa penyebabnya? Ini kan komponen es batu. Yang menyebabkan, ini struktur es batunya itu seperti ini. Berbentuk ada 6 molekul, ini molekul H2O yang berbentuk heksagon 6 ini. Nah, gaya-gaya inilah nanti akan kita pelajari di gaya antar molekul. Dalam PPT ini nanti terdapat acuan pembelajaran, materi, tugas, dan kesimpulan. Untuk acuan pembelajaran sendiri ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menjelaskan interaksi antar molekul atau gaya antar molekul dengan sifatnya. Untuk IPK dan tujuan belajar sendiri, untuk IPK-nya itu menjelaskan perbedaan sifat fisik berdasarkan perbedaan gaya antar molekul. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian semua dapat 1. Membedakan gaya antar molekul, 2. Menentukan apakah suatu senyawa tergolong terikatan hidrogen atau tidak. 3. Menjelaskan pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisik zat. Yang keempat, menjelaskan pengaruh ikatan hidrogen terhadap sifat fisik suatu senyawa. Apa itu gaya antar molekul? Ya, siapa yang tahu? Gaya antar molekul. Benar, gaya antar molekul adalah gaya yang dihasilkan dari interaksi antar senyawa, baik senyawa molekul maupun ion yang saling berdekatan. Selain gaya antar molekul juga ada gaya intramolekul. Antar sama intra. Kalau intra itu apa? Kalau intra itu gaya yang dihasilkan dari interaksi atom-atom dalam suatu senyawa. Nah, kalau gaya antar itu nanti akan berpengaruh pada sifat suatu materi. Kalau intra itu menyebabkan penstabilan senyawa dan lebih kuat interaksi di dalamnya. Gaya intra dan antramolekul yang membedakan apa? Kalau intra itu antar atomnya. Ini atom H sama Cl, H plus sama Cl min. Nah, ini di sini ikatan ini. Nah, ini namanya gaya intramolekul. Kalau antar berarti suatu ini, antara HCl dengan HCl ini. Kalau intra nanti lebih kuat, kalau antar lebih lemah. Gaya antar molekul sendiri nanti dibagi menjadi 2, ada gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Untuk gaya van der Waals sendiri dibagi menjadi 3 lagi, ada gaya dipol permanen, dipol terimbas, dan gaya London. Kita akan mempelajari apa sih gaya van der Waals itu. Inilah beliau, bapak penemu gaya van der Waals. Beliau bernama Johannes Diederik van der Waals.
untuk mengabadikan sebuah penemuannya, maka penemuannya dinamakan gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah gaya yang relatif lemah dan bekerja tarik-menarik antar molekul. Gaya ini sangat lemah jika dibandingkan gaya antar atom. Gaya antar atom itu yang sebelumnya kita pelajari, ada ikatan ion, ikatan kovalen, seperti itu. Gaya van der Waals sendiri kan dibagi menjadi 3. Yang pertama gaya dipol permanen atau gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antar molekul polar yang terbentuk antara kutub positif dan negatif dari molekul yang berdekatan. Gaya dipol permanen memiliki lebih kuat daripada gaya dispersi. Apa gaya dispersi itu? Nanti kita akan pelajari. Misalnya, gaya antara molekul HCl, H2S, dan SO2. Ini, kalau dipol permanen itu antara molekul polar. Intinya itu molekul polar. Nah, ini gaya dipolnya. Antara molekul H2S. Ini kan gambar H2S. Nah, itu H2S. Nah, gaya antara H2S dengan H2S itulah namanya gaya dipol-dipol. Itu namanya gaya dipol antara kovalen polar. Polar. H2S kan hanya plus, S-nya muatan min. Gaya antar molekul HCl. Kita ini ada suatu HCl dalam keadaan single point. Kita menggunakan aplikasi Hiperchem. Kita dapat mempelajari kimia tersebut tadi menggunakan aplikasi. Kira-kira berapa? Ini menggunakan aplikasi Hiperchem. Keadaan singlenya atom HCl. HCl kan muatan kovalen polar. H plus Cl-. Nah, ini kan H plus Cl-. Keadaan single point-nya seperti ini. Keadaan optimasinya seperti ini. Kok semakin pendek? Kita lihat energinya. Oh, energinya seperti ini. Ternyata ketika keadaan optimasi, energinya mengalami kenaikan. Terus berpikir, kalau energi 1 HCl itu seperti ini. Kalau 2 HCl, apakah 2 kali 8951? Apakah benar seperti itu? Kita lihat. Nah, ternyata kalau 2 HCl kita disandingkan, terus kita optimasi, kita hitung energinya menggunakan aplikasi Hiperchem, ternyata nilainya tidak sama 2 kali 8951. Ternyata ada perbedaan sedikit. Nah, nilainya menjadi 17903. Ternyata beda ya, kok bisa? Kenapa seperti itu? Yuk, kita lihat fenomena gaya dipol-dipol permanen menggunakan aplikasi. Kita coba ya, kita buka aplikasi. Kita lihat videonya. Videonya mengalami loading. Nih. Bentar, videonya masih loading. Kita lihat apakah benar ya. Itu menggunakan aplikasi Hiperchem. Suatu aplikasi kimia. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, pembelajaran kimia lebih menarik, lebih asyik. Kita dapat membayangkan suatu yang abstrak menjadi nyata di dalam aplikasi. Dipercepat. Ini baru dapat beberapa menu ya. Ya, untuk menu versi sendiri nanti kita dapat mengubah background dari aplikasi terserah kita. Kita ini gaya antar molekul, ini gaya dipol-dipol. Bagaimana di default halaman? Karena kita klik sini. Oh, besar kan ini ya.
terus kita tambahkan berarti H. Kita kan kalau gini ya itu kan kurang jelas, kita bisa mengubah warna ini ya sesuai dengan itu caranya. Color L kita cari apa ya, L ini cara menggambarnya. H kutub positif. Dulu, kita kembali ke materi dulu ya. Kita kembali ke materi dulu. Selanjutnya tadi kan ada 3 gayanya, gaya dipol-dipol, yang kedua gaya dipol non-dipol atau dipol terimbas. Gaya dipol non-dipol adalah gaya tarik-menarik antar molekul polar dengan non-polar, di mana molekul polar akan menginduksi molekul non-polar sehingga berubah menjadi dipol sesaat. Dipolnya itu sedikit. Gaya ini lebih kuat dibanding gaya London, tapi lebih lemah dibanding dengan gaya dipol permanen, atau dia itu tengah-tengah. Misalnya antar molekul CO2 dan H2S. Nah, ini H2S kan tadi kan polar. Nah, ikatan H2S dengan H2S tadi kan dipol-dipol, tapi ini H2S dengan CO2. Nah, disinilah gaya dipol non-dipol. Yang ini dipol, yang ini non-dipol. Nah, ini namanya gaya dipol non-dipol. Nah, ini kita dapat melihat juga tadi pakai aplikasi. Tadi kan antara HCl dengan HCl. Kalau ini dengan HCl dengan H2. Ini sama-sama gambarnya dalam keadaan single point seperti ini, dalam keadaan optimasi seperti ini. Padahal sama-sama gambarnya, sama-sama senyawanya, tetapi dipakai single point hasilnya seperti itu. Keadaan optimasi seperti itu. Nilai energinya berbeda. Nah, ini dapat dilihat juga, nanti di sini ada link YouTube-nya. Nanti PPT ini saya bagikan, nanti bisa dilihat ya. Nanti dilihat untuk video-videonya, sudah lengkap. Ada semuanya, pakai dipol-dipol. Yang terakhir itu gaya dispersi atau gaya London. Yang ketiga ini ya, yang terakhir dari gaya van der Waals. Gaya London adalah gaya tarik sementara antar molekul nonpolar yang berbentuk karena pergeseran elektron. Nah, dalam molekul nonpolar, elektron berkumpul dalam satu daerah menghasilkan dipol sementara. Kemudian akan mengimbas molekul lain di dekatnya sehingga menjadi dipol sementara juga. Misalnya gaya antar molekul CO2, CH4 seperti itu. Nah, ini gaya London antar molekul CO2. CO2 kan termasuk kovalen nonpolar. Antara CO2 dengan CO2 dipol non-dipol atau disebut gaya London. Ini coba kita menggunakan Cl2 pakai aplikasi lagi. Nah, kalau satu Cl2 itu seperti energinya 17,238,69011514. Kalau 2Cl apakah energinya 2 kali energi itu? Ternyata ketika kita pakai aplikasi Hypercam, nilainya berbeda, tidak sama ternyata. Kita ini ya, nanti dilihat juga, nanti videonya dipelajari. Ikatan hidrogen kan tadi gaya antar molekul ada 2, hidrogen sama van der Waals. Van der Waals dibagi menjadi 3 lagi, dipol-dipol, dipol non-dipol, sama gaya London. Yang terakhir ini ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen namanya aja hidrogen, berarti ada atom H-nya. Nah, tapi atom H yang berikatan sama siapa? Atom H yang berikatan sama dengan FON. Ini namanya ikatan hidrogen. Atomnya cuma FON. Atau handphone. Bisa disingkat handphone gitu. Cara memudah ikatan hidrogen adalah handphone. Gaya ikatan hidrogen ini relatif lebih kuat dibandingkan dengan gaya ikatan van der Waals. Nah, ini antara H2O. Ada H dan O, ini namanya ikatan hidrogen. Ini ikatan, ada H2O dan H2O, ini ikatan hidrogennya. Nih. Ikatan hidrogen itu gini. Apabila ada atom O ini, O sudah berikatan dengan H,
Tapi dia juga bisa berikatan dengan H yang lainnya. H milik ini. Nah, ini O juga sudah berikatan dengan H miliknya dia sendiri, tapi dia juga masih bisa berikatan dengan H miliknya H2O yang satu. Nah, inilah namanya yang disebut ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen NH3. Ini kan NH3. NH3 kenapa kok dia bisa disebut dengan ikatan hidrogen? Kan ini N. N miliki hanya ada 3. Ternyata N di sini kan nanti N bisa berikatan dengan H. N di sini bisa berikatan dengan H di sini. Itulah disebut ikatan hidrogen. Kita dapat lihat fenomenanya juga. Ini sudah lengkap, ada pakai aplikasinya. Sekarang kita perbandingkan titik didih. Titik didih, titik leleh. Semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didih dan lelehnya semakin besar. Urutannya itu ada pertama ikatan hidrogen. Yang kedua gaya dipol-dipol. Yang ketiga dipol terimbas. Dan terakhir dipol sesaat atau gaya London. Dipol sesaat itu gaya London. Sama aja. Terserah kita mau. Ini sudah urut ini. Nggak boleh kebalik-kebalik, nggak boleh. Kenapa ikatan hidrogen kan tadi atom H sama F. Handphone HFON. Dipol-dipol berarti polar-polar. Dipol terimbas polar non-polar. Dipol sesaat non-polar non-polar. Nah, contohnya titik didih dan atau leleh HF lebih besar daripada HCl, padahal ukuran molekul lebih besar HCl. Kita buktikan apakah benar sih? Kenapa seperti itu? Apa yang terjadi pada ini kok bisa HF-nya besar? Nah, molekul HF bisa diingat H hidrogen F. Berarti ini termasuk ikatan hidrogen. HCl, H kutub positif, Cl kutub negatif. Berarti kovalen polar. Berarti ikatan hidrogen sama polar. Kan kalau polar dipol. Lebih besaran mana tadi energinya? Ternyata lebih besaran ikatan hidrogen. Seperti itu. Jadi, makanya lebih besar. Kita buktikan dengan perhitungan. Kita dapat menghitungnya menggunakan aplikasi Perchem. Kita hitung titik didihnya. Ternyata titik didih HF ketika kita hitung dalam keadaan single point dan ini keadaan optimasi, lebih stabil dalam keadaan optimasi, nilainya lebih besar optimasi. Ternyata benar. HF itu lebih besar daripada HCl. Seperti itu. Kita dapat melihat. Yuk kita lihat yuk. Kita pelajari dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, akan belajar lagi masih mengenai gaya antar molekul. Di sini kita akan mana sih ikatan hidrogen ataukah kita akan membandingkan. Sebagai contoh, saya memiliki dua molekul HF dan HCl. Kira-kira molekul HF daripada HCl walaupun bentuk molekulnya ukuran Ya, F. itu. Kita dapat melihatnya. Lalu ikatan dengan ikatan hidrogen sedang kalkul polar lebih dahulu ya. Ya, nanti di sini tutorialnya sudah sangat lengkap. Ada semuanya. Kenapa? Bagaimana caranya? Pakai apa? Nanti dilihat. Nanti saya kasih PPT-nya dan juga link-linknya. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu ke materi ya. Oh, salah ini ya materinya.
Step terakhir, sebagai tugas, buktikan bahwa titik didih leleh atau titik didih atau titik leleh NH3 lebih besar dari pH3. Padahal ukuran pH3 itu lebih besar. Buktikan, ya. Jangan seperti tadi, pakai aplikasi Hypercam. Yang kedua, titik didih H2O lebih besar daripada H2S. Padahal molekul H2S lebih besar. Dan selain dibuktikan pakai aplikasi, juga dianalisis. Kenapa seperti itu? Apa yang terjadi? NH3 ini ikatan apa? pH3 ini ikatan apa? Seperti itu ya, kayak tadi. HF ternyata itu dia ikatan hidrogen. Gitu, HCl ikatan dipol-dipol. Ini yang terjadi dari ini itu apa? Gitu ya, sebagai tugasnya. Nah, ini satu tugasnya tugas kelompok aja. Satu kelompok terdiri 4 orang. Nanti bebas, acak sendiri, pilih sendiri. Terus kerjakan ini, soalnya ini nanti hasil kerjanya dikirim ke email ibu ya. Terus ya nanti dibuat PPT saja, file hasil tugasnya nanti dibikin PowerPoint. Terus nanti minggu depan kita presentasikan, kita belajar bareng ya. Seperti itu. Kesimpulannya, gaya antar molekul dibagi menjadi 2, gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals terdiri dari dipol permanen, dipol terimbas, dan gaya London. Kekuatan didih leleh gaya antar molekul. Yang pertama ikatan hidrogen, gaya dipol permanen, dipol terimbas, dan gaya London. Terima kasih atas join-nya pada kali ini. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti bisa tanya lewat grup ya. Terima kasih atas join-nya. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.